yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita harus mengatur jaraknya, jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Ketika kita berbicara dengan orang lain terlalu dekat, maka seseorang tersebut akan merasa tidak nyaman. Nah, kalau terlalu jauh juga tidak nyaman juga, karena ketika kita terlalu jauh, maka komunikasi itu tidak akan tersampaikan dengan baik, karena harus memberikan nada yang lebih tinggi atau volumenya yang lebih tinggi. Lalu benda yang dipakai. Nah, benda yang dipakai ini mempengaruhi komunikasi. Kenapa? Karena nanti akan menjadi perhatian tersendiri. Maka penerima pesan tidak akan memperhatikan apa yang kita sampaikan, tetapi memperhatikan misal kita memakai gelang yang sangat besar seperti itu ketika dokter memeriksa pasien. Nah, maka pasien itu akan terdistrak oleh gelang tersebut. Jadi benda-benda sekiranya yang terlalu berlebihan di dalam komunikasi mungkin lebih baik dikurangi, karena akan menimbulkan distraksi kepada seseorang tersebut. Sentuhan. Nah, di sini sentuhan juga berpengaruh. Jangan menyentuh sesuatu hal yang tidak boleh disentuh dalam berkomunikasi. Nah, ketika berkomunikasi dokter dengan pasien, ada aturan-aturan atau larangan-larangan yang harus kita tahu batasannya, di mana kita menyentuh pasien tersebut, dalam batas apa kita boleh atau tidak. Jadi, sentuhan itu akan membuat distraksi atau akan membuat komunikasi nonverbalnya tidak tercapai ketika kita menyentuh sesuatu hal yang tidak boleh disentuh. Lingkungan. Nah, di sini lingkungan itu sangat mempengaruhi ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Contohnya saja, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, padahal di lingkungan tersebut atau daerah tersebut terjadi bising atau ribut dan suasananya tidak kondusif ketika melakukan komunikasi. Nah, dari situ maka komunikasi yang kita sampaikan ke orang lain atau isi pesan yang disampaikan kita ke orang lain tidak akan terdengar oleh orang tersebut. Maka disitulah pentingnya ketika kita berkomunikasi, maka lingkungan itu sangat mempengaruhi penerima pesan menerima isi pesan yang kita sampaikan. Lalu karakteristik fisik berupa bau yang khas. Bau ini juga akan berpengaruh ya. Ketika dokter gigi berpraktek atau melakukan komunikasi dokter dengan pasien, jangan lupa kita harus menjaga bau. Contohnya saja yang sering ya, yaitu bau badan ya. Kita harus menjaga diri kita supaya tidak terjadi bau badan, sehingga nantinya komunikasi dokter pasien itu bisa terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya tentang komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini yaitu selalu dua arah. Dia singkat, padat, jelas, dan informatif kepada orang lain. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Komunikasi adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, komunikasi sendiri itu atau komunikasi interpersonal antara dokter gigi dan pasien itu merupakan sesuatu hal yang penting atau harus dimiliki oleh seorang dokter gigi. Karena dengan komunikasi yang baik antara dokter gigi dan pasien, maka akan terjadi sambung rasa antara dokter gigi dan pasien. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien, maka pasien tersebut akan percaya penuh kepada dokter giginya. Nah, keuntungannya banyak ketika pasien tersebut sudah percaya kepada dokter gigi. Salah satunya, pasien tersebut tentu ketika dia sudah percaya kepada dokter gigi dengan komunikasi yang baik, maka pasien tersebut pasti akan datang kembali ketika dia mengalami keluhan atau masalah tentang giginya. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan pasien, misal ketika kita atau dokter gigi melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang sebenarnya kurang tepat, maka pasien tersebut pasti akan balik ke kita, tidak mencari dokter gigi yang lain. Jadi dengan itu kita bisa meminimalisir adanya miskomunikasi antara kita dan pasien ataupun teman sejawat. Oke. Lalu komunikasi itu sama menjadi milik bersama. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka komunikasi itu menjadi milik bersama. Nah, penyampaian pesan ini bisa secara verbal atau non-verbal.